Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut terus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana suatu kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah termasuk ke dalam penghuni neraka. Lantas apa penyebab wanita itu termasuk penghuni neraka? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus banyak beribadah kepada Allah, tetapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Hal ini sebagaimana kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Mendengar laporan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi mengenai penyebabnya. "Kenapa wahai Rasulullah?" tanya salah seorang sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik." Kemudian ada seorang sahabat menyampaikan lagi, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdasarkan kisah singkat ini dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita seperti keluarga, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Jika seorang banyak ibadahnya akan tetapi sering mengumpat, mencelah, dan selalu buruk terhadap orang lain, artinya tidak ada efek dari ibadah yang ia lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ibadah itu dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Hasan berkata, barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika masih ada di antara kita yang mengalami hal semacam ini, maka periksalah kembali sholat kita, perbaiki wudhunya, perbaiki bacaannya, pahami setiap kali BAP yang dibaca ketika sholat, dan juga hindarkan pakaian yang digunakan untuk sholat dari hasil riba atau hasil kemaksiatan yang lainnya. Abul Aliyah pernah berkata, dalam sholat ada 3 hal di mana kita jika 3 hal ini tidak ada, maka tidak disebut sholat. 3 hal tersebut adalah ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu yang memerintahkan pada yang ma'ruf atau kebaikan, rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran. Sedangkan zikir melalui Al-Quran yang memerintah dan melarang sesuatu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah singkat mengenai seorang wanita di zaman Nabi yang rajin sholat dan sedekah, akan tetapi disebut sebagai penghuni neraka. Hal itu karena ia masih membuat tetangganya tidak nyaman, karena kerap menyakiti tetangganya baik dari ucapannya maupun dari tindakannya. Hal semacam ini jelas sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga menjadi pengingat khususnya bagi kami sendiri dan bagi kalian semua, agar selalu menjalankan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.